Ibu sekalian, kami semua, kita memulai press conference ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Atas putusan hari ini, yang menurut kami ini memenuhi rasa keadilan. Ini adalah keadilan yang substantif, terlepas dari soal hukum acara yang digunakan, tetapi hakim menggali. Woi, diam dulu, woi. Kemudian berlangsung. Karena itu untuk mensyukuri ini, kita berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Roy dulu untuk mengucapkan rasa syukur, dan kemudian nanti teknis-teknis hukumnya akan kami sampaikan. Baik Pak Abdul Ghafur, saya maupun lawyer-lawyer lain termasuk Bu Soraya. Silakan Mas Roy menyampaikan. Mas kiri dikit, Mas. TV1 turun dikit TV1. Nah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama. Itu sudah kita mulai hari ini, dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya. Kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih matur suksma Pak Ketut atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran, dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pendukung pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknik akan disampaikan oleh Mas Refli, dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan, ya, PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457 /B PDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal, dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Ghafur akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Pasti oplos. Ini oplos. Oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu, ya. Karena putusannya seperti ini, ya, oplos. Maka saya pakai kasus oplos. Silakan, Mas Refli. Ya, itu tuh kelompoknya tuh. Iya, sama-sama aja apanya 20%. Terus sanksi diskonnya. Kayak tadi. Tapi kalau beda.
menunda ya dari kasus utamanya yang kemudian itu nanti akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena memang aturan dalam hukum yang baru semua produk pemerintah itu harus ditunggu sampai kemudian pidananya bisa. Jadi itulah aturan hukumnya. Itu yang saya. Lalu Mas, kenapa datang hari ini sendiri tidak bersama dengan Dokter Tifa? Nah, Dokter Tifa Ibu sekalian, kami semua, kita memulai press conference ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Atas putusan hari ini yang menurut kami ini memenuhi rasa keadilan. Ini adalah keadilan yang substantif, terlepas dari soal hukum acara yang digunakan, tetapi hakim menggali. Woi, diam dulu, woi. Kemudian berlangsung. Karena itu untuk mensyukuri ini kita berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Roy dulu untuk mengucapkan rasa syukur, dan kemudian nanti teknis hukumnya akan kami sampaikan, baik Pak Abdul Ghafur, saya maupun lawyer-lawyer lain termasuk Bu Soraya. Silakan Mas Roy menyampaikan. Mas kiri dikit, Mas. TV One turun dikit, TV One. Nah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama. Itu sudah kita mulai hari ini, dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya. Kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih matur suksma Pak Ketut atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, yang istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput, terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pendukung pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli. Dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan, ya, PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457 /B yang PDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal, dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Ghafur akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Pasti oplos. Ini oplos. Oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu, ya. Karena putusannya seperti ini, ya, oplos. Maka saya pakai kas oplos. Silakan, Mas Refli.